Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januar Fitri Nur Ubaid, NIM 1861213, Prodi Manajemen SDM KPJ. Yang akan kita bahas pertama yaitu tentang analisis bidang usaha. Retail adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara ecer yang berbentuk minimarket. Usaha ini memiliki segmentasi pasar yang luas. Selain segmentasi pasar yang luas, pada prinsipnya membeli stok barang dengan harga semurah mungkin, lalu dijual dengan harga yang menguntungkan. Tentunya tetap mempertimbangkan kualitas produk yang dibeli, meskipun menguntungkan. Meskipun didapat dengan harga murah, dalam perdagangan ecer atau retail, di mana harus data barang dagangan dan uang berputar sangat cepat, diperlukan pengendalian dan pengawasan yang baik. Selanjutnya yaitu alasan kami memilih usaha retail. Sebenarnya ada beberapa alasan. Di sini saya akan menjabarkan dua. Yang pertama, melihat perkembangan bisnis retail di Indonesia yang semakin berkembang pesat dari tahun ke tahun. Yang kedua, bisnis ini mendapat respon yang positif dari masyarakat sekitar sehingga kelompok kami memilih usaha retail ini. Yang kedua yaitu tentang aspek hukum dan legalitas. Dalam aspek ini yang akan dibahas adalah masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai surat izin-izin yang dimiliki. Kelengkapan dan keabsahan dokumen sangat penting karena hal ini merupakan dasar hukum yang harus dipegang apabila di kemudian hari timbullah masalah. Keabsahan dan kesempurnaan dokumen dapat diperoleh dari pihak-pihak yang menerbitkan atau mengeluarkan dokumen tersebut. Dokumen yang diperlukan meliputi: yang pertama, bentuk badan usaha serta keabsahan dan untuk badan usaha tertentu seperti perseroan terbatas atau yayasan yang harus disahkan oleh Departemen Kehakiman. Yang kedua, tanda daftar perusahaan. Yang ketiga, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Di samping dokumen di atas, perusahaan juga harus memiliki surat izin-izin tertentu sesuai dengan izin bidang usaha perizinan. Salah satunya surat izin perdagangan. Yang ketiga yaitu analisis aspek lingkungan. Dalam aspek lingkungan, kami bentuk dalam analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan terdiri dari 5. Yang pertama, menyediakan produk yang lengkap. Kedua, pelayanan yang ramah. Yang ketiga, harga yang terjangkau. Keempat, letak perusahaan lebih strategis. Yang kelima, peluang untuk berkembang. Di samping kekuatan ada kelemahan. Yang pertama, kurangnya media promosi. Kedua, belum ada penerapan pembelian online. Yang ketiga, tidak menyediakan barang grosir. Yang ketiga yaitu tentang peluang. Peluang yaitu ada 3. Yang pertama, menjadikan tempat belanja yang modern. Yang kedua, kepercayaan konsumen terhadap produk yang ada. Ketiga yaitu di sekitar toko retail banyak permukiman warga. Yang keempat, ancaman terdiri dari 4. Pertama, banyaknya warung kelontong di sekitar. Munculnya kompetitor baru yang sejenis. Yang ketiga, jumlah antar kompetitor yang terlalu dekat. Yang keempat, permainan harga dari pesaing. Yang keempat yaitu aspek pasar dan pemasaran. Di dalam aspek pasar, perkembangan minimarket sebagai salah satu bentuk usaha ecer atau retail di Indonesia kini semakin marak. Menjamurnya perkembangan bisnis retail di Indonesia seperti minimarket, supermarket, dan hipermarket khususnya di kota-kota besar telah membawa persaingan yang semakin ketat. Di antara mereka adalah menarik calon pembeli atau pelanggan untuk berbelanja di tokonya. Minimarket sebagai salah satu jenis industri ecer atau retail menghadapi persaingan yang ketat dalam memperoleh pangsa pasar. Karena jumlah minimarket di Indonesia kini semakin banyak. Di dalam aspek pasar terdapat analisis pasar. Di sini analisis ada 7.
Pertama, marketing size. Kedua, customer mix. Ketiga, market share. Yang keempat, competition influence. Yang kelima, spending group. Keenam, kompetitor. Ketujuh, market segment. Yang kedua yaitu aspek pemasaran. Di dalam aspek pemasaran, toko retail agar diminati maka toko tersebut harus lengkap, sesuai dengan permintaan konsumen, dan dilakukannya pemasaran bisnis kepada konsumen. Bila loyalitas konsumen terbentuk, maka yang menjadi agen pemasaran bagi bisnis toko tersebut adalah konsumen itu sendiri. Di dalam aspek pemasaran ada yang dikenal dengan marketing mix. Di dalam marketing mix ada 7. Yang pertama produk, kedua harga, yang ketiga distribusi, yang keempat promosi, yang kelima orang, yang keenam bukti fisik, yang ketujuh proses. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.